Ustaz Dr. Rizal Wahab LC yang alhamdulillah telah hadir bersama kita. Salawat salam Bismillah walhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la rasula wala nabiyya ba'dah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul ma'bud, al-qail fi muhkami tanzilih, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabi rasulillahi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Yang besar tidak saya panggil pangkat dan gelarnya, yang kecil tidak saya panggil nama. Setuju bapak-bapak ya, ibu-ibu? Segala puji hanya buat Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah masih menghidupkan kita sampai subuh ini. Sehingga tadi bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Jadi mati itu, tidur itu mati. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah karena Allah kembalikan hidup kita setelah mati. Tidur itu mati. Berbicara mati, maka harus kita pertegas, al-mautu atin la budda minhu. Mati itu sebuah kepastian, maka harus akan terjadi. Saya betul-betul pagi ini entah karena dah lama ndak kesini
atau karena memang sudah banyak perubahan masjid ini setelah lama nggak kesini, saya tidak tahu nih. Rasa-rasanya auranya beda. Ya, AC-nya sudah besar. Alhamdulillah. Dulu belum besar. Setelah saya ngomong besar, pengurus nelpon saya, alhamdulillah udah besar Ustaz. Tapi tadi udah undang sudah itu. Baru pagi ini diundang. Tapi perubahan kedua, jamaahnya apa tambah banyak atau masjidnya tambah luas? Kalau saya tidak salah, terakhir saya kesini ini juga kajian subuh kalau nggak salah waktu itu. Ya, kalau nggak salah saya hitung sabnya ada 12 sab yang laki-laki. Tadi jam 3 sab tak penuh, 4 sab tak penuh. Nampaknya karena masjidnya semakin besar, Pak ya. Bapak tak semangatnya iyo mana bapak. Itulah kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Yang kemarin sebelah kiri kita masih kelihatan, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Maka sadaqallahul azim. Benarlah Allah dalam segala firman-Nya yang mengatakan pada ayat yang tadi di muqaddimah sudah kita bacakan. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap yang bernyawa. Kita semua yang ada di masjid ini bernyawa nih, betul? Hidup kan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap yang bernapas berpikir apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Makanya saya katakan tadi Bu, alhamdulillah masih menghidupkan kita sampai subuh ini, karena besok kita mati. Dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamu alayka ya Nabi Allah, wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yang tadi saya bacakan itu enggak pakai basa-basi, Pak. To the point. Bahwa hari ini kau hidup, besok kamu pasti mati dan akan pasti mati. Nyatanya lah 65 kemudian kini Ustaz. Berarti 65 tahun kemudian enggak mati dan esok pagi bro. Lebih dari 1 hari saya hidup. Apa Ustaz yakin mengatakan bahwa besok mati? Pertama saya yakinkan Bapak Ibu yang ngomong bukan saya, tapi Allah. Ghad itu besok. Berarti kita hidup hanya 1 hari. Bagaimana penjelasannya itu Ustaz? Allah juga yang menjelaskan. Wa inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya 1 hari 'inda rabbika, menurut hitungan Rabbmu, hitungan Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'ud, sama dengan 1000 tahun menurut hitungan kita. Jadi kalau sekarang ini 1447, lun duai dunia galebo. 1000 1 hari, 447 plus 3 hari, ini tanggal 3 Muharram. Kamis 1, Jumat 2, Sabtu 3.
ini 3 nih. Nanti maghrib baru tanggal 4. Kalau ngomong masalah tahun udah sering saya sampaikan di sini, tidak perlu saya ulang lagi. Kalau pakai tahun MDO 2025, maka baru 2 hari usia dunia nih. Maka ayat ini yang kita mulai pagi ini, Pak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap yang bernapas bertanya pada dirinya apa yang dia sudah persiapkan untuk hari esoknya. Ini tanda bahwa hidup singkat, tidak panjang. Ini sinyal kepada kita semua bahwa jangan kita petantang petenteng dalam hidup ini. Dan itu juga diwanti-wanti oleh Allah, wala taghurrannakumul hayatad dunya. Di lain ayat Allah juga menegaskan, jangan kamu mau diperdaya oleh hidup dunia itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Senda gurau saja ini dunia. Ya. Baik bidang politiknya, baik bidang pendidikannya, bidang sosialnya, bidang agamanya mungkin. Pokoknya senda gurau. Tapi karena hidup ini adalah sandiwara, maka Allah berpesan apa? Jadilah pelakon, jadilah aktor, jadilah pemain yang baik, jangan main-main dalam permainan ini. Itu yang dimaksud dengan wala taghurrannakumul hayatad dunya. Jangan main-main dalam permainan ini. Karena ini permainan, maka jadilah pemain yang baik. Pemain yang baik itu mempersiapkan untuk hari esok, karena hidup hanya 1 hari, besok pasti mati. Jadi permasalahan kita apa sekarang ini? Miskin? Masalah enggak miskin tuh? Insya Allah enggak masalah. Kaya? Problem enggak kira-kira itu? Enggak. Ganteng? Masalah enggak kira-kira? Enggak. Buok? Lompong gigi? Sodo lompong? Masalah enggak? Enggak. Punya pangkat dan jabatan problem atau tidak? Enggak. Enggak tangkek-angkek jadi pengurus masjid, enggak tangkek-angkek jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi anggota dewan, masalahnya enggak. Enggak tiada masalah Ustaz, enggak. Masalah awak cieknya. Kalau mati awak ikut masuk surga tu enggak, itu aja masalah awak. Kalau mati hari ini, habis subuh ini mati kita, lay masuk surga atau tidak, itulah satu-satunya problem kita, Pak. Kaya banyak, piti baik, empaknya banyak. Betul pun tak? Tidak tak hitung piti awak dapat dolar awak, atau emas kita, atau rupiah kita. Apa problemnya? Bagi-bagi aja, sedekah aja. Iya Ustaz kalau kayo. Kalau tidak kayo, tak ada piti, tak punya duit, tak punya dolar, tak punya emas, santai aja, sabar aja. Apa anda tak pernah berkorban? Ini tak nahu kan ibu pun, ya kan? Tak ada impak pak apa cara? Tak ada. Karena Nabi walau antal ko akhaka biwajhin tolkin itu sedekah pak ya. Memang tak nahu. Oh tak nahu ada apa ni? Bogolak itu kan? Cuman senyum yang saya punya Pak.
Jadi kaya bersedekah, miskin sabar. Yang kaya bersyukur dengan bersedekah. Baik atau tidak? Baik. Kebaikan dengan bersedekah dengan bersyukur mendatangkan surga atau tidak? Datang. Miskin tak punya apa-apa, sabar. Sabar baik atau tidak? Mendatangkan surga enggak buat yang miskin sabar tadi? Berarti problem cuma satu. Kaya syukuri, miskin sabar. Ganteng bersyukur, buok sabar aja. Biarlah cuma ende uang. Mana lah hidung goyangnya katanya kan, dek nyobi pesek. Alhamdulillah. Jadi balik lu main goyangnya, enggak usah. Artinya kalau kita kaya bersyukur, kalau kita miskin sabar, kalau kita ganteng syukur, kalau kita buok sabar. Apalagi ada tugas, ada jabatan, syukuri. Tak punya jabatan, sabar. Berarti problem kita cuma satu. Kalau mati masuk surga atau tidak. Itu aja cuma problem kita, Pak. Maka Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang kita harus lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu terangkai dalam sebuah pondasi Islam. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyam Ramadan wal hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Ini ternyata tugas utama kita, Pak. Pertama, yang kita sering kenal dengan pondasi Islam atau rukun Islam itu. Ini karena kebetulan tahun baru nih ya, baru 3 hari. Betul? Mudah-mudahan momentum untuk muhasabah introspeksi. Agar ibarat handphone kena cas lagi. Saya ulangi kajilamu. Boleh ya? Syahadat tidak usah dibahas lagi. Memang modalnya cuma keyakinan bahwa tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Dan Rasulullah Muhammad adalah delegasi Allah. Harus diucapkan dan diyakinkan. Apakah orang hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah agamanya sudah Islam? Tidak. Karena harus diyakini. Itu bahasnya panjang tuh. Itu. Cukup saya kasih tahu dulu, ini ibarat buah. Ya, ada tempat bergantungnya. Itu pohon. Inilah syahadat itu, Pak. Jadi sesoleh apapun seseorang, sesosial apapun seseorang, kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sia-sia amal solehnya itu. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang belum bersyahadat, ya kalau sobi kafir beko korelo katanya kan, padahal bahasa Al-Quran ya kafir pula. Maka ajak dia bersyahadat. Bukan hanya diucapkan di mulut, tapi juga dibenarkan di hati. Dan yang ketiga, aplikasi bil arkan dengan anggota tubuh. Barulah buah itu bisa nempel, bergantung dia. Nah, yang kedua ini agak panjang, tapi sedapat mungkin saya persingkat. Wa iqamis shalah. Kalau iqamis shalah ini memang wanti-wanti Allah dan Rasul, Pak. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, fasalli. Ayat lain mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Apalagi as-shalah
aqimis shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Banyak sekali tentang solat. Kenapa? Karena ini memang ikrar kita pertama kali ini. Dan solat dibahas ini waktu acara Isra Mi'raj biasanya. Rasulullah yang langsung jemput ke Sidratul Muntaha solat ini. Tidak main-main. Dari 50 kali sehari semalam. Jadi sesungguhnya tugas kita di dunia ini untuk menjalankan 5 rukun ini, Pak. Ini tugas utama kita. Mau profesor kita, mau doktor kita, mau pedagang kita, mau petani kita, mau apa saja, itu semuanya tugas sambilan. Ada orang pakai ikut. Dan kalau duduk cerita ngantuk, ambil ceramah masuk. Atau ibu-ibu yang ngantuk. Ada mana Pak Pengurus? Biasa kalau oleh pakai mic cerita, mau ngantuk, mau kau jauh situ. Nah, baik hadirin yang dimuliakan Allah. Ya agak apa Pak? Cerita tu tadi malam di Perawang itu kan baru sampai ke rumah jam 1 malam tu, pagi kau tu tumpul payah bercakap jadi. Kan kalau kau kan tak menyentuh jodoh. Sebentar Pak. Sebentar. Oh gitu. Tadi cip. Oh. Masya Allah. Pak, dalam saya. Mantap. Ikut tandem mikrofon tinggal cek berarti lah Pak. Perlu ditambah 6 lah ya. Jadi kalau ada tanya jawab tak perlu lari-lari Ustaz panitia atau pengurus. Letak situ cek. Bagus cek mikrofon. Lah insyaallah siang ikut datang orang insyaallah. Amin. Sampai mana tadi? Ya di Perawang tadi malam mau nyampe setengah 1:30 itulah. Untuk anak bang, Abi isi pagi ini pas kau tengok azan subuh langsung ngikut ke sekolah. Makanya masuk tadi Pak. Saat kita akan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya dulu pada kita, Pak. Jadi syarat untuk jadi manusia, syarat bisa bernapas, itu ternyata menjawab pertanyaan Allah. Apa itu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Hei, calon manusia kata Allah. Kalau ruh aku tiupkan kepada kamu, maukah kamu bersaksi bahwa akulah yang pantas dan berhak untuk kau sembah? Alastu bi rabbikum. Dengan tegas kita yang belum hidup menjawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, dan bersaksi. Barulah kemudian wa nufikha fihi min ruh, lalu Allah tiupkan ruh. Jadi pikir celah potongannya berulang. Jadi itu cara awak. Ya, jangan pikir bapak cara lu Ustaz awak lu ni dia tak pilih menjawab. Itu cerita bongat lu. Bapak cara Ustaz tak takonang dia ibu lu dah. Jadi konang-konang tak kata konang lu ibu dah. Jangankan peristiwa dalam pawi amak. Minggu lalu baju angki lalu lupa. Betul atau tidak? Bu, ingat enggak cerita kita 10 tahun yang lalu? Jam 5 subuh hari akhir. 10 tahun yang lalu. Lei tanganan. Polo cerita dalam pawi. Alamlah berbeda bang ya. Alam rahim namanya. Tidak usah ngomong itu. Allah ingatkan kita dengan firman-Nya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidnya. Barulah ditiupkan ruh wa nufikha fihi min ruh. Tapi kemudian kita lupa saat kita lahir, lupa. Makanya disambut dengan Allahu Akbar, Allahu. Apa tambah buku azanan emang nak?
dicambut dengan kalimat tauhid untuk mengingatkan ini. Nah, hadirin, maka hidup kita setelah itu kan semuanya hanya antara dua solat, Bu. Betul atau tidak? Coba konang-konang, bapak yang sudah anak yatim, Pak anak yatim Pak ya? Untuk ya lah bapak umur gini Pak 70. Ingat tak Pak, almarhum bapaknya bapak maksudnya, meninggalnya bila? Payah ulang tahun ya. 2002. Habis maghrib atau habis isya atau habis subuh atau habis asar atau habis zuhur. Enggak tak konang dia. Pasti matinya antara dua solat. Kalau enggak mati setelah subuh, pasti mati setelah zuhur. Oh lunjul Ustaz, tunggu sudah asar. Belum juga lagi sudah maghrib. Jadi hidup kita itu hanya antara dua solat, Pak. Tadi saya katakan, siapapun kita, mau rektor kek, mau presiden kek, silahkan tugas sambilan kamu jadi Pak RW itu sambil nunggu zuhur silahkan jadi Pak RW, sambil nunggu zuhur silahkan jadi Pak RT. Ini ada Pak RT sebenarnya enggak? Lain alhamdulillah Pak RW. Kalau tidak ada Pak RW, tidak ada Pak RT, ikut pemilihan yang akan datang jangan pilih. Ikut Pak posan, engkau tidak ada posan-posan dari pengurus masjid udah Pak. Ampun memang ceramah tanya Pak Ustaz Badrul nih ha. Kalau saya di mana pun ngomong kayak itu, posan pertama saya, kalau Pak RT malai kamu soji, Pak RW nak kamu soji, jangan dipilih, haramkan. Tak masuk presiden. Nah, itulah sebutkan dulu tuh. Ya. Ngek kunci hidung soji dema bahayu. Tapi alhamdulillah Pak RT awak RW ada ya. Alhamdulillah perlu pilih dia so. Hanya antara dua solat itu. Maka saat zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop kau jadi dosen, stop jadi mahasiswa, stop jadi bu dosen, stop jadi guru. Kau hambaku kata Allah, solat kau. Jadi guru itu profesi sampingan. Yang utama apa? Sembahyang dia. Tapi nyatanya banyak uang gara-gara batukang tinggi solat, ya kan? Gara-gara batani jadi pedagang lupa solat. Gara-gara jadi rektor, gara-gara jadi direktur, gara-gara jadi manajer, meeting, anda sembahyang. Dia pun tak datang masjid pagi kan, dia awak si Bibono bangkit pagi-pagi. Enggak masalah loh kalau tak jamaah di Sikoro kan, tapi jangan lupa sembahyang. Maghrib tak je nampak deh. Wih. Coba hitung baik-baik Pak. Allah tuh betul tak Maha Rahman dan Maha Rahim. Satu hari itu berapa jam? 24 jam. 1 jam itu berapa menit? Mohon maaf, itu ceramah berapa menit Pak? Kalau jam mana masalah apa? Alhamdulillah, alam 25. Masa sholat besoknya itu 1 jam dulu, tapi biarlah. Ikut mulai. Baik, coba kalikan Bu, yang punya kalkulator. 60 menit dikali 24. Berapa tu? 1000 sampai 40. Tadi Pak Imam awak gimana panjang ayat tu? Yang tak salah ayat yang dibacakan mana Pak Imam awak tadi? Waliah kalau kalau kamu mau menyiapkan kopi, tidak ada kopi bagi kamu. Mak itu kurang ada. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, waspada kalian dari apa? Kalau kalian meninggalkan generasi yang lemah. Nah, itu waspada tuh. Tapi itu bahasanya lain kali lah ya.
Berapa banyak kira kita sholat tadi Pak? Nah, apa itu? Tak ada kurun, tak lagi kita tidur. 7 minit apa itu? Ya, ini perlu saya ingatkan karena jamaah nampaknya berkurang bisa tengok ni. Apakah karena masjidnya tambah besar atau memang jamaah masjid Al-Muhajirin ada peningkatannya? Soknya tingkat gitu loh. Maju ke depan. Jujur aja, saya sejak tinggal lagi di Mutiara Permainya tahun 2003. Waktu itu ada sini bodoh, pokoknya kan masih musola. Sampai terakhir tahun yang lalu, nggak setahun lah nak diundang ke Siko. Itu asal ke Siko tuh orang Sabtu juga sapan seketek. Nah, saya nggak tahu nih ada kemajuan ini gara-gara apa? Atau karena kaji itu nggak dibahas. Kamu kan biasa ustadz yang ke Siko kan ustadz pakar solo, pakar hadis, pakar tafsir, pakar pokoknya mana nengok dong. Boy nggak pakar dong. Nyamuk kincang solo. Nah, mungkin dek kinca kok, mungkin lah banyak ditinggalkan. Ambo ingatkan sekarang kan. Sholat kita nih Bu ya, 10 menit itu lebih panjang condong. Itulah yang berkonon. Suku tadi lebih kurang 7 menit Ambo tengok. Ya, ini pesan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mereka keluar itu enggak. Nah, kalau nak tahu minanya, nak keluar nanti Siko dan bodoh. Nah, masih lolong di kamar. Yang masih tidur sampai hari ini, sampai jam ini. Dan kalau kita salah sopi dulu. Pokok Pak Pengurus, ya Ibu Gambar Piti, boleh kita nancak. Siap? Insya Allah ya. Oke lah, subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Berapa jumlahnya? Bapak Allah kasih waktu kita sehari semalam 1440 menit. Secara khusus Allah meminta kita sebagai hambanya untuk ruku dan sujud, menghambakan diri secara khusus selama 50 menit. Masih berapa sisa waktu yang diberikan Allah pada kita? Coba dikurangi 1440 dikurangi 50 menit 1390 menit. Masih kurang untuk meeting di 1390 menit. Masih kurang. Dia apa ngantuk bodoh Ustaz. Kurang 1390 menit kok ngorok. Dia apa yang 50 menit iko juga yang diganggu. Wah, pesan buat Pak dosen, pesan buat Pak rektor, pesan buat Pak Bupati, Pak Wali Kota, ada Pak Wali Kota di Mas Pak Bupati. Jangan diganggu yang 50 menit itu. Atau masuk sholat. Masih malas kita berjamaah, apa sebab? Jangan kotong sholat sendiri itu mudah Pak. Woi, yang pemalai wilayah Musafir Muhajirin. Bahaya itu jadi ya. Ngomben juga. Lah, pesan kepada yang masih malas sholat berjamaah. Kau anggap mudah sholat sendiri itu. Sholat sendirian itu payah Pak Allah. Bahkan saya berani kasih persentase yang sholat sendirian itu hampir 90% tidak sah sholatnya. Alale. Korek. Mau buktikan. Dan kalian bahas masalah itu kene kok. Tidak tahu lagi setelahnya pun cerita. Coba. Ya. Lain pandangnya. Kau nanti mau lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu tadi Pak. Kalau sampai saya jam 1:30 ceramah lagi, gobek lagi. Makanya harusnya ada tolong gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa saya katakan Pak? Yuk kita buktikan. Allah Nabi mengatakan tidak sah sholat itu yang tidak dibacakan Fatihatul Kitab. Orang yang sholat tidak baca Fatihah
maka batal sholatnya. Coba tengok orang sholat sendirian. Bayangkan, tidak usah bayangkan orang, bayangkan diri kita yang kemarin sholat sendirian di rumah atau di mana lah sholat sendirian. Coba tengok baik-baik. Kalau dibayangkan, jadi bayangkan, ibu bayangkan. Allah, berapa minit subuh? Allah ambil mah putui 10 minit cuma yang subuh 10 detik bang intinya deh, ayo anak muda bang. Ini bayangkan aja, kamu sholat sendirian kayak apa? Benar nggak gini? Sholat Allah. Putui 10 detik kan? Ya bu ya, coba bayangkan waktu kita zaman jahiliyah dulu, sembahyang zuhur. Kadang-kadang pas dari setengah jolok, pas setel TV sinetron lu nekoncang, on dia mah, bapak Fatihah dibaca dia sinetron melongon. Apa-apa nak suka nonton bola itu tetap mugoi dia solo. Coba kita buktikan Pak, mana jamu? Yang pada tiap-tiap 43. Saya baca Fatihah di menit ke 50, tanpa nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak 22 detik. Kok sembahyang subuh ibu, sembahyang subuh awal dulu selesai 10 detik. Fatihah saya saja non-stop tanpa bernapas membutuhkan anggaplah 20 detik. Kok selesai dekat awal 10 detik sembahyang subuh. Lei baca lei sah Fatihah itu, maka dapat dipastikan tidak sah sholat sendiri. Jadi bapak minimal tadi lah. Al-Fatihah rakaat pertama 20 detik, rakaat kedua 20 detik, 40 detik. Itu sembahyang subuh. Belum masuk usolli, belum masuk kabiran, belum masuk ayat pendek. Kalau orang sholat sendirian ayat pendeknya 99%. Kalau la inna a'tayna kul huwallah. Yuk kita baca lagi. Saya baca kul huwallah inna a'tayna lah. Menit ke-25. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa detik? 8 detik. Anggap jalan 10 detik. 5 detik tadi. Anggaplah 10 detik. Berarti Al-Fatihah 20 detik. Qul huwallahu rakaat pertama 10 detik. Inna a'tayna rakaat kedua 10 detik. Al-Fatihah yang kedua. Berarti ada berapa? 60 detik. Itu baru Fatihah jauh surat pendek. Allah subhanahu rabbil azim, Allah subhanahu rabbil a'la, Allah natahiyah kok putih dek kawan kok 8 atau 10 detik cuma subuh. Nah, jadi sholat sendiri itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya yang masih pamale, ya, payah ditemu oleh Tuhan. Nyoba tiada nawak baca tu, tidak awak baca. Awak khayalkan saja dalam membacanya. Allahu Akbar. Al-Fatihah kuhala sudah. Al-Fatihah kuhala sudah. Bila baca tak baca Pak, maka batal solatnya.
Anggaplah, oh iya Ustaz, kalau saya sholat di rumah itu, saya tuh mau tak ada yang ganggu, tak ganggu di kipe, tak ganggu di AC, lu musodi lah AC berkipe. Dulu alasannya dia angin musodi, bagwe AC, kini AC, lo nak salah, mandai puningnya lah. Akhirnya sholat di rumah. Kenapa sholat sendiri di rumah, Pak? Awak tuh kalau rakaat pertama tuh Al-Baqarah. Rakaat kedua surat Yasin. Biarlah Al-Baqarah rakaat pertama, biarlah Al-Kahfi rakaat kedua, tetap kalau sajid. Bako dan yo subuh kan. Nak cari selesai Al-Baqarah dulu. Tapi anggaplah selesai Al-Baqarah rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua. Ya, sehebat-hebat walaupun siapapun yang sholat Tuhan dapat cuma sajid. Lihat berjamaah. Berjamaah apa sebenarnya kegiatan uang pemali sebelumnya. Tapi kegiatan pemalas yang dihargai besar oleh Allah. Kayak tadi saya kan masuk pukul, tapi masih dapat ilmu dulu masih dapat. Jadi berakhir juga selesai. Allahu Akbar kata ini. Betul? Awak datang masih wajib tak perlu usolli lagi. Masih perlu tak baca Fatihah? Masih perlu tak surat pendek? Kita yang makmum kan imam loh, kalau imam harus. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu untuk diikuti. Jadi awak sebetulnya makmum itu ya datang dari rumah Allah katanya Allah lah. Oh ilmu tugalan mulut dari amin amin lah. Lah ruku imam ruku kita, sujud imam sujud kita lah. Assalamualaikum imam assalamualaikum kita. Tidak baca apapun loh, sah atau tidak kita sebagai makmum? Sah. Bapak pahalanya 27. Allahu Akbar. Dia apa malainya berjamaah? Tidak mau pocik main ke imam aja waktu 27. Betul? Di rumah Al-Baqarah rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua. Kalau sah soci. Coba dikalikan Pak. Oh soci itu berdongkongannya biru. Dekat kene. Bu, ada yang megang kalkulator? Ayo, no. Itu dia bunuhan, bu. Handphone kamu soci buka kalkulator. Kita lihat, kita hitung-hitung. Sekali sholat pahala sendiri 1. Andai kata sah, andai kata sah 1. 1 kali 5 5. Kau banyak itu ada les. Jadi itu ya 5 kali 7 seminggu. Berapa? 35 kali 4 sebulan. Lah mulai lambat jo. Berapa? Kali boleh bulan. Nah, apa ya betul? Sholat sendiri selama setahun berapa pahalanya? 365 ini kali soci kan? Dan kali berapa? Kali 5. Berapa? Ayat tadi sopi buka kalkulator ni bang. Tiap 365 hari dikali 5. 1000 buat duit alah 1800. Yuk kita sholat, kita hitung berjamaah. Itu kalau sholatnya khusyuk, fatihahnya ada yang salah. Sholat sendirian selama setahun berapa tadi? 1825. Kono-kono baik-baik ya. 1825. Sekarang kita hitung. Syarat dapat 1825 ini Fatihah tak boleh salah. Ceketek pun kalau salah tak sah. Itu konsekuensi sholat sendiri Pak.
Sholat berjamaah, enggak perlu baca Fatihah, enggak perlu baca Qul dulu. Aku lagi Quran Al-Baqarah dulu. Buat doa aja imam. Ya, takbir imam takbir, awak salam imam salam, awak takbir 27. 27 kali 5 berapa? 27 kali 5 kali 7 kali 4 kali 2 boleh 45.000 dibagi 1.800 berapa tadi? Coba bandingkan sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Hei, sholat berjamaah di Muhajirin ini setahun sama dengan bapak ibu sholat sendirian selama 24 tahun. Nggak main tuh, mandinya lah sembahyang jamaah. Coba mungkin itu, kalau 24 tahun harus berapa rakaat, harus berapa sholat dia? Bapak coba mau bagi itu. Dikali 22, 1.800 kali 24 tahun. Itulah bobot sholat sendiri itu. Jadi sholat sendiri itu susah pak. Sudahlah susah diterima oleh Tuhan. Cie lo dapat kalau diterima. Sholat jamaah ndak kau baca apa-apa doh. Ikut aja imam Tuhan dapat awak 27. Lain ngaroti napa malih jamaah. Lebih banyak jamaah celuk potong balik. Jadi Allah Maha Rahman pak, dikasih kita sewaktu 24 jam 330 menit sehari untuk sholat hanya 50 menit. Masih ada tersisa 1.390 menit. Tambah lo berjamaah. Dilipat ganda. Walaupun usia kita hanya 60 sampai 70 kata Nabi kan. Dan sedikit yang di atas 70. Tapi kalau kita berjamaah, Bapak Ibu jangan catat, ingat-ingat. 80 tahun Bapak Ibu berjamaah. Kalikan tadi itu. Walaupun umur barangkali ada saudara kita yang mati umur 60, 50 tahun. Tapi dalam catatan Allah, dia sholat setahun tadi 24 tahun. Kalau 5 tahun berjamaah sebelum matinya, kalikanlah 24 kali 5 tahun. Berarti usianya berapa? Lebih dari 100 tahun. Walaupun nyatanya dia hanya berumur 50 tahun, tapi dek 5 tahun terakhir ini berjamaah 5 waktu, maka usianya lebih dari 100 tahun. Bobot sholatnya itu. Apalagi sholatnya kata sholat bulan Ramadan yang Allah lipat gandakan pula lagi, apalagi saat Lailatul Qadar. Jadi kita manfaatkan fasilitas yang Allah berikan ini Pak ya. Barangkali dun sona awak yang pamale berjamaah tu tak ngerti kok hitungan-hitungan ikut. Mudah-mudahan lah ngerti kira-kira nih Pak ya. Bu, ngerti kira-kira? Sampen ke tetangga awak. Sama juga nih. Wa iqamis shalah wa ita zakat. Allah kasih kita 100, yang diminta cuma 2,5. Kalau kita punya uang 100, ya masih ada lagi sisanya 97,5. Enggak luak loh, tapi masih banyak yang enggak bersedekah, banyak yang enggak berzakat. Tapi ingat, Allah minta hanya 2,5. Kalau tak kau keluarkan, aku yang ambil. Kalau aku yang ambil bisa jadi sodo. Hati-hati loh. Bapak cara ambil sodo dek tuan Ustaz. Bawa kau mawar ampok rumah doang. Mohon maaf, bukan rumah yang terbakar itu tandanya dia tak keluar zakat. Itu salah satunya. Bisa jadi itu ujian juga. Kalau Allah yang ngambil tidak 2,5, tapi seluruhnya. Bayangkan itu. Sangat Rahman dan Rahimnya Allah. Begitu banyak. Puasa 365 hari setahun, ya nak ya, bro.
Berapa hari setahun? 365 hari. Puasa berapa hari kemarin? Hah? 365 hari setahun itu kan mau jam kan? Mau 365 hari itu kan? Puasa 30 hari itu mau jam puasa? Enggak ada. Hanya cuman sebelum terbit fajar hingga terbenam matahari, hanya itu. Nah, coba itu kalau 20 jam jadi berapa? Jadi 5 hari pas sore. Allah kasih 365 hari setahun Pak. Diminta puasa 30 hari, masih banyak yang tak puasa. Kan tak ada cilakul. Kurang waktu homo 24 jam 3 hari orang 30 hari silakan. Nak makan di bawah kolong jembatan, nak makan di bawah kaki, nak makan sambil lolok, nak makan sambil honang, silakan. Jangan 30 hari itu pun hanya sebelum terbit fajar hingga terbenam matahari. Sudah bukoi sodonan di meja makan, pindah ke owi. Tapi masih banyak yang tak masuk. Itu awal tak berakhlak ke Tuhan. Kau tahu ajaran baru kan? Tahun ajaran baru, tahun baru Islam, tahun ini muhasabah Tuhan. Untuk introspeksi diri. Kalau ke depan demikian, kalau gitu saya harus sering puasanya. Ya nak ya, kasih tahu yang malas-malas sholat. Apalagi meninggalkan ini, kita ngomong sholat Pak. Sholat sendirian, jadi itu sholat berjamaah. Jangan pula berpikir, untung letak semayang. Untung letak semayang. Tolong sampaikan kepada yang malai-malai sholat itu tak masuk apa-apa masih pamalai semayang. Kalau memegang kompor, mau kira dia angkat semayang dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kena korek api, astagfirullahaladzim, keluar dari mulut kita kaget itu. Aku tak tidak pernah putung ngokok. Mau kira dapat terlompar kata tidak boleh angin kosan. Kalau angin kosan kalau dari mulut ancak semayang lepas. Ya sampai mungkin abang-abang pamalai semayang. Kenapa? Karena api neraka itu tak butuh ngokok. Kullaman najilat juluduhum badalna juludan akhar. Itu kalau ibarat di kulit, di daging ini kena api neraka, sekali sentuh habis kulit datang kulit yang baru datang lagi dia. Itu terus dia pukul azab. Dalam hadis qudsi dikatakan panasnya neraka jahanam itu kalau satu butir debu, bukan pasir, debu, kalau keinjak oleh kaki kita atau ditaruh di atas telapak tangan kita, satu butir debu. Dedek, mana besar, debu atau pasir? Satu butir debu sama butir pasir, mana yang gede? Pasir. Quran hadis mengatakan dalam hadis qudsi satu butir debu kalau ditaruhkan di telapak tangan atau keinjak oleh tumit kaki kita, kayak apa panasnya kata Nabi? Cukup membuat otakmu mendidih karena menahan panasnya, baru debunya. Jadi belum neraka untuk ngokok, ya tekor, jangan ngelak, ajak semayang. Tapi kalau menijak bara api, tidak angin, aja semayang. Nah balik kita kurban juga begitu Bu. Apa lu? Habis Allah selesai ya. Nah, sebagai penutup nih, kau telepon Pak. Tahu enggak? Inna a'tainakal kautsar. Aku kasih kamu nikmat yang banyak melimpah. Fasolli, tadi udah kita bahas. Salatlah. Wanhar, berkurbanlah. Aku terakhir. Bapak kurban tahun ini risiko. Ompek boleh ekor. Alhamdulillah. Berapa kata apa TPW? Nggak jamaah total nggak istilahnya. Berapa kakak? 2 kakak. Andai kata 200 kakak itu satu nama. Setiap kakak satu nama. Bapak korban utang pengurus. Tahu nih kok? 1.300.000.
2 juta 9 duit. Ayo nak kalkulator mainkan. 2 juta. Kalau dari ceramah memang kalkulator tak boleh hilang. 2 juta 9 duit kali buat PKK. Bapak fikirnya? Hah? Buat PKK. Buat orang, buat dinamo. Dikali 2 juta 900. Bapak fikir itu. Berapa? 580 juta. Buat PKK, buat dinamo ya. Betul? Boleh kau bawa 25 juta, bagi 25 juta. Kau bawa nama ini saja. Berapa? Tahun ini kau berapa Pak? Kiki bawa sih. Buat PKK masa sampai boleh minimal 20. Itu kau bawa sapi dulu. Kalau sapi itu lebih boleh. Kini sengaja pula ini Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Bu. Enggak dijelaskan sama dia bagian mampu itu seperti apa. Ada enggak? Enggak. Tapi banyak kita ini memegang dalil yang salah. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan yang mampu, yang tidak mampu itu seperti apa. Dibiarkannya sama kita bertanya pada otak sendiri, pada akal sehat sendiri. Sehingga saya katakan yang tidak mampu itu, kalau dalam keluarga itu sudah ada yang mati karena kelaparan dalam tahun itu. Pak RT dari mana? Pak RT? Biarlah pengurus masjid. Di buat PKK ada tak informasi kakak di perumahan awak kok ada yang mati karena tidak makan? Ada atau tidak? Berarti buat PKK itu mampu sodor. Kalau tidak berkorban tanggung dosa. Bongi kakak mau etong. Setelah saya etong nanti nak bongi lah kakak ambo. Kalau sarapan pagi ke bapak biaya besok. Sekali sarapan, sekali makan. 10.000. Nyolot tu bapak sapi yang ini Pak. 10.000 Pak Wanonam. Nya bola ada pengalaman dulu. Dulu bola dulu deh. Oke. Makan pecel lele sekali dulu Bapak. Dan terakhir makan potong 20.000 nikah. Mama, anggaplah 10.000 ya. 10 itu makan yang paling murah Kak. 10.000 pagi, 10.000 siang, 10.000 malam. Berarti 30.000 sehari. Kali 30 hari. 9.000. Masa Bapak makan tak pakai minum? Ambillah 1.000 untuk sebulan minum ya. Nasi ayu putih dulu 1.000. Cukup ya. Berarti makan 1 hari berapa? 1 bulan? 1 juta. 1 juta untuk 1 kakak atau 1 orang? 1 orang. Kali 12 bulan. 20 juta. Mau minjam atau tidak minjam makan total harus. Kalau tidak mati. Nyatanya kita tidak mati kan? Berarti makan. Walaupun utang 20 juta 1 jauh. Kali yang namanya kakak menyimpulkan suami istri atau istri dengan anak. Berarti istri dengan anak jatuh ibu. Atau bapak dengan anak. Berarti bapak ini sudah. Atau suami istri yang punya anak. Itu minimal kakak 2 kali 2 orang 24 juta. 24 juta just for homework. You understand homework? Mana? Belum dihitung utiak musuh beli parfum, gincu dobel, bodak. Alun masuk masker nilai, membeli pulsa, paket internet, beli handphone, betul? Beli bensin, yang pakai pertalite ini mah ya, kredit motor, kredit rumah, SPP anak sekolah, jajan anak. Belum saya hitung Pak, just for homework setahun, untuk mangan setahun 24 juta berdua tuh. Diminta oleh pengurus masjid untuk berkorban 2 juta, taruhlah 3 juta. Dari 24 juta yang Allah berikan untuk makan setahun, hanya
minta 3 juta. Kok masih berani awak mengatakan awak tak orang mampu? Bukan tak orang mampu, buat gigi. Sempit ni. Abang ibu lu, betul tak? Maka sadaqallahul azim izzaqul inna a'tainakal kautsar. Sudah aku beri kamu nikmat yang melimpah. Itu saya hitung hanya untuk makan, Pak. Maka wajar tadi satu kata satu nama. Kecuali dalam kakak itu ada yang meninggal dek kelaparan, baru dah orang mampunya. Kenapa ini terjadi selama ini? Karena yang kita pegang ayatnya apa? Bagi yang mampu, liman istata'a, atau la yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Ini saya khususkan ayat ini untuk yang barangkali belum pernah berkorban selama hidupnya. Sehingga mulai hari ini, mumpun ini bulan Muharram, ada 12 bulan untuk menabung. Sama kayak kita makan, Pak. Tidak sekaligus setahun tua makan langsung lepas. Mau boleh bulan tua makan tua langsung. Begitu juga, tabung. Kalau 10.000 gimana ya? Satu hari cukuplah saya makan 7.000 saya. 3.000 taruh di bawah bantal. Kayak nenek mak awak di kampung dulu, di bawah kasur. Kalau di sini kan canggih ada rekening gini. Ayat yang kita pakai ini masalahnya bagi yang mampu. Akhirnya tak mampu. Iya, iswak kalau awak mampu berkorban awal Ustaz. Insya Allah kita akan mampu apa sampai mati. Ada hadis Ustaz, barang siapa yang sudah Allah lapangkan rezekinya, falyudahi, hendaknya dia berkorban. Kalau tidak juga berkorban, wala yaqrabanna musallana, jangan mendekat tempat salat Idul Adha kami. Betul hadisnya, bagi yang dilapangkan rezeki. Oke, hadisnya sahih, ayatnya sahih, tapi jangan diprogram itu, karena Allah menurunkan ayat yang lain. Itu tanda Rahman Rahimnya Allah, diberi oleh Allah pilihan, Pak. Apa ayatnya Ustaz? Ayat terakhir oleh Pak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ustaz Pak, perlu ayat itu disampaikan. Apa kata Allah?